Junet. Long time no see. You look great. Wow, kamu keren banget. Oh my god, thank you. Well, I've been in Europe these 2 years, but I'm glad you still remember me. I mean, okay, I was wondering if I could change my citizenship to Indonesia. I mean, I like living here, but I don't know how to. Wah, You let itu me know how? Wah, itu mah gampang banget. Tapi kali ini aku mau kamu dengerin tentang penjelasan dari kelompok 6 dulu ya. Nah, Jadi, sebelum kami menjawab pertanyaan Junet, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan dulu dasar-dasar dari materi kewarganegaraan. Dimulai dari apa sih itu WNI? Nah, jadi WNI atau warga negara Indonesia adalah anggota negara Indonesia yang memiliki tanggung jawab dan hubungan timbal balik terhadap negara Indonesia. Nah, seseorang yang diakui sebagai warga negara Indonesia ditentukan berdasarkan suatu ketentuan yang disepakati di negara Indonesia kita ini. Nah, dalam konteks ini, negara Indonesia berpacu kepada suatu undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang membahas tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Nah, dalam konteks ini juga, di dalam undang-undang ini, Indonesia terutama Presiden memiliki wewenang penuh dalam menentukan siapa saja yang bisa menjadi warga negara Indonesia. Seperti misalnya saat nanti kita menjelaskan tentang tata cara dalam pewarganegaraan atau menjadi warga negara Indonesia, Presidenlah yang akan langsung memilih ataupun langsung menentukan apakah si pemohon yang mengajukan permohonan menjadi WNI diterima atau tidak menjadi warga negara Indonesia. ada dua asas yang dikenal. Asas kelahiran yang terdiri dari ius soli, yaitu tempat kelahiran, dan ius sanguinis, yaitu keturunan atau hukum darah, serta asas naturalisasi. Penentuan kewarganegaraan Indonesia telah tertulis di dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu diantaranya sebagai berikut. Warga Indonesia adalah orang asli Indonesia atau orang dari bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang menjadi warga negara Indonesia. Kemudian, penduduk adalah orang Indonesia atau orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Dan hal-hal yang berkaitan dengan warga negara dan penduduk itu diatur dengan undang-undang. Nah, sebelumnya kita akan sudah membahas asas. Ada kelahiran dan naturalisasi, ada juga asas kewarganegaraan lain yang masuk dalam kategori asas umum, yakni asas kewarganegaraan tunggal yang berarti seseorang tidak bisa berkewarganegaraan lebih dari satu. Ada juga asas kewarganegaraan ganda terbatas untuk seseorang yang berusia di bawah 18 tahun dan memiliki berwarganegaraan ganda. Jika sudah 18 tahun, maka mereka perlu memilih salah satu, yakni yang dengan melampirkan pernyataan tertulis di atas kertas matre, juga dokumen-dokumen kepada pejabat. Pasal 4 dari UUD ini, kriteria warga negara Indonesia WNI adalah sebagai berikut. A. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang yang berlaku menjadi warga negara Indonesia. B. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. C. Anak yang negara dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing. D. Anak yang lahir di perkawinan yang sah seorang ayah warga negara asing dan ibu negara Indonesia. F. Anak yang lahir dalam tenggap waktu 300 hari setelah ayah meninggal dunia dari perkawinan yang sah ayah warga negara Indonesia. Oke, sisa perpoinnya ada di sini ya. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 2006 juga memberikan status kewarganegaraan Indonesia dalam ganda terbatas kepada A. Anak WNI yang lahir di luar perkawinan sah namun belum berusia 18 tahun, belum kawin tapi telah diakui secara sah oleh ayahnya yang WNA. B. Anak WNI yang belum berusia 5 tahun yang dianggap secara sah diadopsi oleh WNA dibesarkan menetap peradilan. Fun fact, anak yang lahir sebelum tanggal 1 Agustus tahun 2006 itu tidak otomatis menjadi warga negara Indonesia. Jadi, mereka dapat memperoleh kewarganegaraan dengan melakukan pendaftaran serta melakukan pengajuan secara tertulis menggunakan bahasa Indonesia di atas kertas materai dan melampirkan dokumen-dokumen. Kalau ada bule yang benar-benar mau pindah ke kewarganegaraan, gimana ya?
atau sama harus mengajukan permohonan juga? Betul, disinilah penggunaan asas naturalisasi. Pada dasarnya, naturalisasi sama dengan kewarganegaraan. Tata cara bagi orang asing atau bangsa lain untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Di Indonesia, ketentuan kewarganegaraan terdapat pada UU RI atau biasa disebut dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006. Bagian bab 3 mengenai syarat dan tata cara untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, permohonan kewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohonan jika memenuhi persyaratan dari berikut. A. Telah berusia 18 tahun atau sesudah nikah. B. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia yang paling singkat 5 tahun atau 10 tahun. C. Sehat dan jasmani. D. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang E. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih. Yang F. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkeluarga negaraan ganda. Yang G. Mempunyai pekerjaan dan atau berpenghasilan tetap. Yang terakhir, membayar utang kewarganegaraan ke kas negara Republik Indonesia. Sedangkan berdasarkan pasal 10 sampai dengan 18, proses kewarganegaraan dimulai dari mengajukan permohonan tertulis berbahasa Indonesia di atas kertas bermaterai yang akan diserahkan ke presiden melalui menteri. Selanjutnya, menteri akan meneruskan permohonan ke presiden dalam waktu paling lama 3 bulan. Permohonan ini akan dikenai biaya sesuai peraturan pemerintahan. Lanjut. Presiden mengabulkan atau menolak permohonan sang WNA. Terhitung 3 bulan sejak surat diterima menteri dan pemberitahuan permohonan saling selama 14 hari. Setelah permohonan si pemohon dikabulkan, pemohon akan dipanggil untuk mengucapkan janji setia dan sumpah di hadapan para pejabat. Nah, tapi jika pemohon tidak datang dan tanpa alasan juga, maka keputusan pemerintah atas dikabulkannya permohonan tersebut akan tidak sah dan tidak efektif sejak hari itu juga. Namun jika pemohon datang dan sudah membacakan janji setia dan sumpah, maka keputusan presiden atas pengabulan permohonan tersebut akan sah dan efektif sejak hari itu juga. Setelahnya, pemohon wajib mengembalikan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi paling lambat 14 hari kerja. Nah, nanti juga ada namanya buku sah kewarganegaraan. Buku sah kewarganegaraan ini terdiri dari berita acara, pengucapan janji setia dan sumpah si pemohon ini dan juga salinan keputusan presiden yang diberikan setelah pengucapan janji setia. Nah, nanti juga setelah itu juga menteri akan mengumumkan nama-nama WNA yang sudah berganti kewarganegaraan menjadi WNI di berita negara Republik Indonesia. Di kelompok 6 tuh. Guys. Ini aku ada satu video. Nanti aku kasih tanda kalian buat kasih tahu apa isi videonya sama kasih tanggapan kalian ya. Mau nggak? Ya boleh. Ini ya. Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, kita langsung masuk aja ke kesimpulan dari video barusan. Jadi, kesimpulan dari saya adalah terdapat 2 orang WNA yang sedang membacakan sumpah janji setia sebagai bagian dari proses menjadi WNI. Dan mereka melakukannya di hadapan para pejabat. Dalam janji mereka akan setia dan mau menerima NKRI, Pancasila, dan UUD 1945. Selanjutnya, keputusan kewarganegaraan pun akan menjadi sah dan efektif. Di video ini juga diperhatiin kedua seorang WNA dan mereka menyebutkan motivasi mereka untuk menjadi seorang WNI yang bernama Indra Jonas Raff yang berasal dari Jerman. Motivasinya adalah untuk mendapati janji seorang kepada ayahnya yang sudah meninggal menjadi seorang WNI. Ada satu lagi, Mika Romeo. Mika Romeo adalah salah satu warga negara dari Amerika. Dia juga mencintai Indonesia dan dia tinggal di Bali selama 23 tahun.
Nah, yang saya dapat juga dari video itu adalah bagaimana kita bisa melihat dedikasi mereka untuk menjadi seorang WNI. Karena dalam posisinya aja kan udah panjang. Dan juga dalam janji yang mereka ucapkan, mereka sudah janji setia kepada Indonesia selama sepanjang hidupnya kan. Betul, tapi memang kewarganegaraan itu pilihannya. Kita bisa ke ekspor ke negara manapun. Tapi kalau udah punya dedikasi ke suatu negara, itu pasti nanteng dong. Dan saya juga sangat salut terhadap WNA dari Amerika. Ia termotivasi menjadi WNI karena ia sangat cinta kepada Indonesia katanya. Dan juga dia sudah tinggal di Indonesia selama 23 tahun. Motivasi lainnya yaitu ia ingin membangkitkan Indonesia. Wow, keren ya. Iya. WNA yang dari bagian dari proses menjadi WNI. Mereka melakukannya di hadapan para pejabat dan Oh, Junet, aduh,